Sekarang hampir semua pemain asing, ya kan. Kenapa? Karena yang saya pikir itu kenapa bek kanan sekarang sama juga pemain asing gitu kan. Ya mungkin untuk ngimbangi yang dikhawatirkan pelatih yang satu bukan dalam artian secara kualitas, tapi mungkin secara postur. Hai followers Bicara Bola, kembali lagi bersama saya Alphonsus Kelvan di channel podcast kesayangan kita Bicara Bola. Jangan lupa subscribe terus, like, share, and komen podcast Bicara Bola. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Instagram dan TikTok supaya kita selalu update terus tentang sepak bola Indonesia. Oke, Bicara Bola kali ini kita lagi di sesi on location, saya lagi di Bandung. Tentunya saya juga ditemani oleh legend Persib Bandung yang sudah lama juga membela Persib Bandung waktu itu. Pasti followers tidak asing dengan sosok ini. Langsung aja kita sapa beliau. Halo Kang Gilang, sehat Ya, Kang? Alhamdulillah. Ya. Apa kabar Kang? Baik. Sekarang sibuk apa nih Kang? Kebetulan sekarang lagi ngelatih ya. Ngelatih di Akademi Persib. Oh, di Akademi Persib. Keren juga Persib nih ya, legend-legendnya semua ditarik ke Persib semua. Mungkin ada ini kali ya, mau mencetak Gilang-Gilang Angga berikutnya kayak ini. Ya mudah-mudahan. Oke Kang Gilang ini kan asli didikan sepak bola di Persib ya, Betul, Bandung ya. Betul, ya. Dulu zaman kakak ada akademi juga? Oh belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Dulu mungkin yang namanya itu klub dia. Oh klub. Gimana Kang awalnya pengen jadi pesepak bola nih ceritanya? Ceritanya memang dulu itu memang di daerah khususnya di Bandung ya. Di Bandung itu memang fanatismenya ke sepak bola bagus sekali ya. Apalagi yang namanya mungkin Persib lah. Iya. Khususnya orang Bandung, umumnya orang Jawa Barat itu Pengen banget jadi jelas lah gitu ya. Pasti yang pertama itu Persib, dikarenakan mungkin beda dengan tim-tim atau mungkin daerah-daerah yang lain. Kalau daerah lain itu kan seperti Jawa Timur, Iya. Jawa Tengah atau yang lainnya itu tidak ada dalam satu provinsi itu satu tim. Kalau di Jawa Barat kebetulan yang ada hanya Persib gitu kan. Iya. Bukan nyampingkan yang lain, mungkin dulu ada juga Persikab. Iya. Tapi mungkin tidak serame kayak Persib. Oke. Dulu sebelum main di Persib main di mana aja Kang? Nah kebetulan awalnya sih memang saya lahir di daerah Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung, oke. Dulu yang namanya itu bukan kayak sekarang Elite Pro ya. Kalau dulu itu kan namanya Suratin lah. Oh Suratin. Aornas dulu ya. Iya benar. 15 tahun tuh Aornas, Suratin tuh 17 tahun. Kebetulan saya dulu di Persikab Kabupaten Bandung karena kebetulan satu level kalau dulu. Itu yang namanya divisi utama kalau dulu ya. Oh divisi utama, oke. Nah dulu Aornasnya di Persikab, Suratinya di Persikab, terus sampai ke senior juga di Persikab dulu awalnya. Jadi sebelum ke tim yang lain, yang pertama itu memang di Persib sih sebenarnya. Jadi setelah Persikab satu level dengan divisi utama, Persikabnya turun ke divisi 1 ya, kan paling tinggi divisi utama. Iya dulu. Divisi 1, barulah ke Persib. Berarti udah lama Kang ya main di Persib ya? Alhamdulillah udah hampir mungkin sekitar 10 tahunan. 10 tahun? Ya. Gila. Berarti waktu itu Akang sempat ngerasain gak Persib juara waktu itu? Nah kebetulan nyaris lah gitu kan ya. Nyaris memang ya. itu panjang banget deh. Dari saya masuk itu di Persib 2002 sampai 2011-12 lah. Ya saya sempat nonton juga Akang main tuh. Terus kebetulan juara 2014. Oke. Gak sempat juara tapi nyaris waktu dipegang sama Arcan Yuri. Arcan Yuri ya? Ya. Oke. Sempat juara paruh musim karena dulu itu ada 2 wilayah. Wilayah barat sama wilayah timur. Iya. Zaman dulu kayak gitu sih. Ya. Jadi momen apa nih yang bisa bikin Akang bisa join dan gabung sama Persib Bandung? Kebetulan karena waktu yang satu mungkin dulu itu bagus sekali Persib itu mencoba pemain-pemain lokal. Satu. Yang keduanya emang ada kebetulan bisa dibilang kebetulannya gini, dulu itu susah banget masuk Persib.
Susah Kang ya? Ya, karena Persib itu memang disebut loyal dengan lokal, gitu kan. Loyal banget dengan lokal. Kenapa bisa loyal lokal? Karena pemain yang berganti per satu musim itu tidak banyak. Paling banyak itu memang dari intern dulu itu kan intern Ascot lah namanya. Iya, ya. Itu cuma 3 orang paling banyak. Jadi memang solid banget. Solid Ya, banget ya. kuat ya chemistry-nya udah dapet. Penggantian itu 3 orang. Makanya jujur aja yang bermain di Persib itu banyak sekali dikenal sama di telinga Boboto itu dari orang tua sampai anak-anak itu tahu. Karena nggak setahun ganti. Itu aja ya. Jadi cuman paling yang baru 3 orang, 4 orang gitu. Hmm. Nah sempat dulu itu waktu 2002 itu ada baru pelatih asing. 2022 tuh ya. Ya, dari Polandia itu namanya Marek Andonovski. Nah di situ hampir 50%. Oke. Robah total. Nah baru ya alhamdulillah. Tapi tetap banyak yang diambil dari lokal. Lokal juga ngambilnya ya. Kemudian Kang, bagaimana waktu itu persaingan di skuad inti waktu itu? Zaman Akang. Ya alhamdulillah ini selama saya 10 musim bisa dikategorikan saya selalu bermain inti. Padahal di Persib itu tidak segampang itu. Iya ya. Di Persib itu bisa dalam pemahaman ya kalau mau inti itu harus memang betul stabil gitu kan. Persaingan ketat sekali lah kalau di Ketat Persib. lo ya. Kalau pengen jadi pemain inti itu kan. Baru kan saya lihat emang dan saya baca juga dari dulu nih bek kanannya Persib ini selalu produknya dari Bandung ya. Lokal terus biasanya. Itu emang gimana tuh Kang nanggepinnya? Nggak tahu ya mungkin yang awalnya mungkin ya ada kestabilan ya. Kestabilan dari pemain lokal di posisi bek kanan itu selalu memberikan permainan yang terbaik mungkin ya kestabilannya. Terus yang keduanya mungkin juga karena pemain asing itu dibatasi. Kalau Dibatasi ya. pertama saya masuk itu pemain asing itu sebenarnya 3 orang. Nah, sekarang berkembang jadi 5 orang. Dan sekarang apalagi bisa 11 orang gitu kan. Karena pasti mengambil pemain-pemain yang dalam pemahamannya itu yang memang betul kontribusinya besar lah. Jadi striker, pemain depan ya, Iya, iya. gelandang atau pemain belakang. Saya pikir emang ada apa namanya? Latihan khusus atau apa gitu ya. Iya, kok nih bek kanannya dari Bandung, Jawa Barat terus nih. Tapi oke sih, keren sih. Bagus-bagus emang. Dulu ada Aka, ada Jasuk, Ya, gitu kan. betul. Kemudian Kang, seperti apa sih waktu Persib di zaman Akang itu suasananya di dalam tim? Dikarenakan banyaknya lokal. Jadi udah kayak main di Betul. Jadi ada suatu memang sekarang juga sama lah semua saya tanya seperti sama. Tapi ada suatu kebanggaan yang memang saya alami juga bermain di luar. Ada kebanggaan tersendiri dengan main di kandang atau di daerah sendiri itu ada motivasi yang berlebih. Karena bobotonya fanatisme ngeri lah. Gitu. ngeri ya. Ngeri fanatisme. Kemudian Kang, seperti apa nih? Saya mau tanya, Kang Gilang kan selalu pakai nomor 12 ya waktu itu ya. Itu kenapa Kang? Kenapa milih nomor 12? Sebetulnya ada ceritanya juga nih, lucu juga ceritanya. Jadi ada waktu saya pertama itu nggak rubah. Oke. Saya pindah ke Persiraja 12, pindah ke Persela 12, pindah juga ke Persita 12, pindah juga terakhir ke Perseka Kerawang ke 12. Awalnya dari kecil itu emang nomor 12. Pertamanya ceritanya gitu ada saya pertama ikutan H-Ornas, saya itu paling senang itu dulu tuh nomor 11. Sama nomor 9. Karena dulu itu striker saya itu. Oh dulu striker sih. Dulu striker. Dari kecil sampai senior itu striker. Sampai di Persika pun striker senior. Divisi utama. Nah baru bek kanan itu pindah ke Persib. Baru bek kanan. Jadi kan identiknya itu pemain nomor segitu itu kan nomor 9, 11 itu pemain depan lah. Gitu kan. Kalau pemain belakang itu 2, 3, 4 dan sebagainya gitu kan. Nah awalnya itu ada orang tua nggak tahu gitu kan. Pas dia lagi nonton ceritanya gitu kan. Pertama banget itu H-Ornas di Persikap, dia bilang, kamu kalau mau jadi pemain bola harus pakai nomor 12. Oh gitu. Kata saya kenapa? Jadi gini cerita dia tuh. Nomor 12 itu ada identiknya gini. Yang pertama pilihan nomor 1. Yang keduanya pilihan nomor 2. Tapi tidak mungkin jadi nomor 3. Oh gitu. Kata dia tuh. Jadi pasti kamu tuh kalau di tim pasti sering nomor 1. Adapun bisa kali-kali nomor 2, tapi nggak mungkin nomor 3 karena nomornya kan 1 sama 2.
Keren juga ya Tapi filosofinya. Ya. masuk akal juga kata Masuk saya. akal Kan, sih, masuk iya akal. benar. Tapi memang ada pemahaman yang lain yang mungkin saya pengen coba gitu. Ternyata alhamdulillah setiap dari saya bermain bola dengan pakai nomor punggung itu ya alhasil nggak pernah saya jadi nomor 3. Artinya nomor 3 itu nggak pakai baju Iya. si tim itu lagi bertanding gitu kan. Iya sih saya lihat Akang lu main terus ya. Alhamdulillah. Gak pernah diganti bek kanan. Terus kan Akang udah lama nih di Persib dan sering main jadi pilihan utama lah di bek kanan kan. Apalagi Persib juga dari zaman dulu kan suka gonta-ganti pelatih nih kan. Itu ada rasa apa ya sulit nggak Kang untuk adaptasi dengan gonta-ganti pelatih itu? Jelas ada lah. Kenapa? Karena kan karakter pelatih itu beda. Yang ada di benak saya itu kalau sekarang itu kan justru pelatih yang harus tahu karakter kita. Betul. Itu salah sebetulnya. Oke. Kenapa salah? Karena kalau pelatih itu udah jelas harus memahami banyak sekali pemain gitu kan. Tapi pemain kan cuma hanya memahami satu orang. Betul. Makanya alhamdulillah saya pernah dulu di zaman Jaya Hartono dan itu orangnya keras gitu kan. Saya pernah dengar keras. Dia tuh Jaya Hartono nggak salah pernah bawa Waluyo. Ya. Oh Waluyo. Ya pernah bawa Waluyo. Dan dia diposisikan padahal dia tuh nomor 3, nomor 4 center back lah. Dia posisikan nomor 2. Sempat waktu perjalanan sebelumnya kompetisi saya cadangan terus. Tapi saya punya karakter bahwa saya melihat dulu keinginan pelatih seperti apa, saya ikuti. Nah pas waktu pertama gitu kan mulai liga kesisilah dia dan saya intir tadi. Dua kali saya tuh sama Arcan Juri dulu buat Sony Kurniawan sama juga. Berarti bagus nih dapat ilmu lagi nih followers ya kan. Jadi jangan kecewa ketika menjadi pemain nomor 2 atau cadangan, tapi di situ kita harus belajar nih apa nih maunya si pelatih. Bener Kang ya? Betul. Belajar terus, kulik sendiri, ketika dikasih kesempatan tunjukin. Ya. Luar biasa banget tuh Kang. Terus siapa nih Kang dari semua pelatih-pelatih ini yang paling berkesan di Akang tuh yang mana pelatihnya? Memang ada secara taktikal, ada juga secara mungkin emosional. Ya, kalau secara taktikal memang saya jujur senang dengan yang Arcan Juri. Arcan Juri ya? Ya, secara taktikal. Kalau secara emosional saya senang dengan Juan Paes. Juan Paes ya? Ya, jadi ada kedekatan secara emosional, dia memberikan motivasi besar lah gitu kan. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu kan. Dalam pertandingan itu adalah ikatan emosional. Tapi kalau ikatan secara taktikal ya, dia strateginya ya Arcan Juri lah. Oke Kang, boleh tahu tadi kan Akang bilang Akang udah berapa tahun tadi main di Persib Kang? Hampir 9-10-an. 9-10 tahun ya. Kenapa tuh Kang bisa betah di Persib? Ada memang pernah banyak sekali yang nawarin lah dulu ya. Pasti banyak ya. Banyak lah yang nawarin. Tapi ada satu pemahaman saya. Satu mungkin saya di Persib bermain inti. Gitu kan. Yang kedua ya mau nggak mau siapa yang nggak bangga di Persib. Nah yang ketiga udah jelas dekat dengan keluarga. Iya. Itu yang utama. Mungkin saya bisa keluar kalau pilihan yang nomor 1 itu jelas yang nggak main inti pasti ya keluar. Iya benar. Yang kedua mungkin dalam pemahaman saya masih orang Bandung, kenapa nggak bela Bandung? Kalau masih dipercaya di Bandung, gitu kan. Tapi klub rival pernah nggak sih nawarin gitu kontrak? Banyak. Banyak ya. Ya, banyak lah yang nawarin sempat juga Persija juga nawarin, gitu. Iya. Sempat juga. Tapi kan intinya ya saya mungkin ke posisi yang bersatu lah. Yang poin satu itu bahwa saya masih percaya sama Persib dan juga main banyak sering intinya daripada cadangannya ya mau nggak mau ngapain keluar gitu. Betul. Main bela kampung sendiri ibaratnya kan Kang ya. Ya bela daerah sendiri. Oh berarti sempat ya Persija gitu nama. Sempat Persija dulu kan waktunya Mitra Kukar. Oh iya. Sempat lah. Banyak lah tim-tim yang kata saya ngapain kalau masih percaya sama Persib. Hampir semua mungkin pemain seperti itulah, khusus orang Bandung ya. Iya. Karena mungkin kalau lihat dari secara materi sebetulnya dulu nggak sekarang. Masih kan dulu masih saya juga pernah PBD, pernah juga mungkin udah profesional. Tapi levelnya nggak jauh banget. Nggak jauh banget ya. Nggak sampai sekarang kompak gitu kan. Iya. Kalau dulu nggak lah, jadi hampir minim tapi yang ngapain gitu di luar. Benar. Terus kan Akang udah lama di Persib nih, udah suka duka tahulah sama Persib.
Pernah ngerasain momen-momen sulit nggak sih Bang bersama Persib? Sebetulnya kalau untuk materi nggak ada ya. Untuk yang mungkin yang sulit itu, yang saya rasain itu ada satu mungkin ya beban atau tekanan yang memang sangat berat. Pemain di Persib itu memang harus ya Kuat ya? ya harus kuat dan harus all out lah gitu kan. Apalagi orang Bandung asli. Karena ada satu kebanggaan kalau kita menang. Dan aja ada suatu tekanan kalau seandainya kita kalah. Gitu kan. Saya nggak pernah main keluar kalau saya kalah. Saya nggak berani bawa keluarga saya main jalan-jalan keluar kalau kalah. Iya. Tapi kalau menang, bangga sekali. Saya mau jalan-jalan juga enak gitu kan. Itulah jadi bebannya. Berarti dulu sempat nggak sih Bang, maksudnya momen di Persib mungkin finansialnya lagi turun. Alhamdulillah selama saya di Persib ada juga pernah tapi nggak pernah sampai Parah gitu ya? bulan-bulanan nggak pernah. Tapi Paling tetap mungkin- kompak ya? Ya, mungkin paling 2 hari 3 hari lah. Itu kan hal yang wajar kalau Ya gitu. hal wajar masih di bulan itu gitu, nggak pernah lah finansial sampai nunggak gitu, nggak pernah. Itu pun makanya ya, karena pemain juga sejahtera gitu kan, mau ngapain pindah. Karena dihargai, bagus itu Bang. Terus momen sulit, tekanan juara dari fans begitu besar waktu itu ngerasain juga Bang ya? Oh pernah banget karena selama saya ada suatu yang memang apa namanya kadangkala baru dia masuk udah juara kan, yang 2014 gitu kan. Itu satu ada apa namanya makan ayah ada ide apa ada ya ada iri juga kan, wajar lah kita 10 tahun kok nggak juara gitu kan. Kok yang baru setahun aja masuk gitu kan bisa juara. Ya mungkin karena mungkin udah bukan rezeki kita aja sih sebenarnya. Siapa yang nggak mau juara? Iya benar-benar. Karena udah maksimal pelatih sudah kita ganti tiap tahun itu udah ganti terus. Nggak pernah yang bisa kuat 2 tahun. Tahun ganti terus, pemain pun romak terus. Tapi ya alhasil belum ada rezekinya. Berarti emang udah dari dulu ya Boboto tuh pengen Persibnya Jelas juara. lah. Sekarang ya alhamdulillah, kalaupun dalam artian siapapun pemainnya, tapi kan lambang Persib masih ada di situ kan ya. Sekarang sampai juara berturut-turut 2 kali. Sekarang mudah-mudahan, apalagi sekarang udah di puncak lagi kan. Puncak. Siapa lagi bisa juara lagi. Gitu. 3 kali sejarah loh, karena belum ada yang 3 kali juara berturut-turut maksudnya. Iya sih. Terus Bang, Akang kan dulu sudah hampir nyaris 2 kali juara ya. Ya. Itu bisa ceritain nggak Bang? Ceritain nggak gimana momen? Jadi gini, yang awal itu memang mungkin J Hartono sama. Ada mungkin ya nggak tahu lah dulu bahasanya ada permainan dan sebagainya, kita nggak ngikut ke sana lah. Kita sebagai pemain kita objektif aja, positif aja. Pemahaman kita yang paling utama itu yang paling sangat disayangkan itu ada karena kalau J Hartono tuh nggak ada perubahan. Arcan Yuri yang sayangkan. Iya. Arcan Yuri itu 2 wilayah. Yang pertama itu juara paruh musim dan kita nggak pernah kalau nggak salah itu baru 2 kali 3 kali lah kalah selama 1 musim itu kan. Kita diangkat di atas dan memang jauh banget. Itunya Poinnya apa? Poinnya jauh banget. Jauh banget ya. Sampai juara wilayah barat diadukan sama juara wilayah timur waktu itu Persisam Samarinda. Yang juaranya kita bukan Persisam, kita main di kalau nggak salah Borneo apa ya? Kita main di Samarinda mainnya. Samarinda Segiri ya? Kalah dia sama kita 2-0. Jadi semacam kayak bukan turnamen. Apa namanya? Pertandingan SBC lah. CBC ya. Juara wilayah barat diaduin sama juara wilayah timur. Dan kebetulan kita yang menang. 2-0. Di situ mungkin ada perubahan, nggak tahu katanya bilang dari agensinya. Yang waktu itu nyok-nyobe dipinjamin ke Persela Lamongan. Nah datanglah Leo Cetescu. Nah di situ mungkin agak pemain belakang. Leo Cetescu bukan posisi belakang. Dia kalau nggak salah itu memang posisi belakang tapi belakangnya back kiri bukan center back. Waktu itu. Nah itu dipindahin. Nah putaran kedua, nah barulah situ turun. Padahal itu udah dalam artian setiap pertandingan kita nggak 1 kali atau 2 kali lah baru kalah itu. Semuanya menang terus di luar di kandang kita menang terus. Solid banget itu. Oke. Terus waktu di zamannya Coach J Hartono waktu itu udah sempat lolos 8 besar ya? Ya, udah lolos 8 besar. Cuman ya di situ ada lagi yang bicara kan katanya udah diatur siapa yang juara dan sebagainya. Ya kita nggak tahu lah, kita positif thinking aja mungkin. Dalam pertandingan itu dulu kan apalagi sekarang mah susah karena ada VAR dan sebagainya. Kadang saya juga dapat bertanding yang dalam pemahamannya banyak yang memang ada sedikit yang dirugikan sama wasit lah.
Ya itu mah Kita nyalain wasit ya, bukan gitu. itu mah udah rumlah lah. Udah barang biasa, makanya kalau ngomong masalah itu saya sih lebih fokus ke tim aja sih Bang. Betul makanya Sama kemampuan kita gitu. Mau diapain pun segala macem, kalau kita tetap kompak kuat di lapangan susah. Ya, betul sebetulnya. Toh kalaupun kalah ya memang kita udah ngasih yang terbaik gitu kan. Jadi juga kadang-kadang saya suka ngomong sama followers tuh jangan terlalu pusing sama hal-hal seperti itu gitu. Lebih baik kita fokus ke diri sendiri, ke tim, bikin solid, bikin kuat. Kalau semua itu udah dijalanin, mau bagaimanapun dia apa-apain di lapangan nggak bakal kena. Betul. Bener kan Bang ya? Ini sama senior yang ngomong nih. Terus Bang, momen yang bagi Abang ini terbaik lah selama membela Persib tuh apa Bang? Ya main terbaik itulah yang waktu kemarin nyaris mau juara. Mau nyaris juara itu juara gitu kan. Itu aja sih memang karena kita udah apa namanya sih, kita tim bagus, kompak, solid. Boboto juga udah lama banget menunggu untuk juara. Wah mungkin ini tahun ini nih waktunya untuk juara. Kalau nggak salah itu di tahun 94 bayangin. Iya ya. Coba. Juara 94 pertama sama Indra Thohir. Ya Habis kan? udah puasa tuh ya. Iya puasanya lama banget Lama gitu banget kan. gitu. Kebayang 94 itu waktu itu juara itu 2007 kalau nggak salah itu. Iya. Sama Arsan Yurti 2007. Itu kan lama banget gitu kan. Hampir mungkin sekitar 11 tahunan lah lebih kan. Terus juara lagi 2014 jauh banget sih makin ya. jauh banget. Itu yang mungkin ya yang rasain ya mungkin bukan rezeki lah. Belum rezeki ya. Ya itu namanya. Seperti yang Abang bilang tadi kan, ada pemain yang baru masuk tiba-tiba dia langsung angkat piala. Wah itu iri banget sih. Karena dalam pemahamannya memang rezekinya ya. Iya Rezekinya betul. Maksud iri itu bukan dalam pemahaman iri kita ke perorangan tidak. Iya, Tapi pemahamannya memang udah rezekinya dia ya. yang baru setahun 2 tahun udah juara. Iya Kita benar. udah 9 sampai 10 tahun kok nggak juara-juara gitu. Terus Bang, kalau saya tanya soal skuad Persib Bandung yang sekarang nih kan, menurut Abang sendiri bagaimana nih tentang skuad Persib Bandung yang saat ini? Jujur aja apa namanya, kita jujuran ya. Kalau secara materi jangan ditanya lah. Top lah ya. Oh udahlah. Terbaik Jangan ditanya dari posisi penjaga, gawang, belakang, tengah, depan itu udah kualitas semua. Tapi kalau secara kualitas tim ya sebetulnya nggak bagus-bagus banget sebetulnya. Kenapa saya bilang nggak bagus? Kuat sih kuat, tapi kalau secara position bermainnya atau secara kualitas timnya sebenarnya kalau menurut saya kurang lah, bukan nggak bagus ya, kurang. Tapi memang faktor apa namanya bagus banget gitu kan. Dalam artian kita nggak bisa keberuntungan karena kualitas pemainnya bagus kan. Bagus, iya. Tapi secara apa namanya ya luck lah gitu ya, lucknya bagus banget gitu kan. Lagi bagus banget emang Persib sekarang. Iya setiap apa namanya susah. Dia selalu bikin gol kadang-kala di akhir atau bikin gol yang dalam artian penalti gitu kayak kemarin kan. Iya. Awalnya kalau itu udah down lah ya. Akhir-akhir itu udah down sepertinya. Kalau yang pertama itu kalau nggak lahir mungkin penalti juga Berat ya. berat juga gitu. Tapi ada aja momen-momen yang memang bisa. Saya juga salut banget sama Bojan Hodak. Iya. Salut lah saya jujur. Pelatih yang dalam artian saya baru nemu pelatih yang bisa memainkan yang di luar prediksi pencinta bola lah, botol lah. Padahal saya pikirin kemarin di line up itu pemainnya si A, B, C, D, E, tapi yang keluar main kok adalah A, B, C, D-nya, tapi D, E, F-nya kadang-kadang di luar ini. Tapi hasilnya bagus juga. Gitu. Keren sih emang nih Bojan Hodak, lagi bagus dia juga nih. Ngeri-ngeri lah. Terus kan kalau saya mau ngomong tentang back belakang back kanan nih kan selalu identik dengan orang asli Bandung nih. Ya. Kemarin kan seperti ada hand tapi sekarang hand lagi dipinjamkan. Ya ke Kediri ya. Menurut Akang tuh bagaimana melihat situasi ini Kang? Ya mungkin sekarang ada yang sering dipasang itu mungkin Kakang, ya kan? Kakang sering juga bermain inti di situ ataupun mungkin Robi gitu kan. Mungkin kalau saya lihat gini, bukan nggak bagus. Kakang juga waktu lawan Persija kan dia posisi di bek kanan, ya di posisi 2 itu. Ternyata yang sayap kirinya Persija juga nggak jalan juga gitu kan. Ya mampu juga kan sebenarnya gitu. Cuman yang mungkin dikhawatirkan sama pelatih itu udah jelas
Kalau kita bicara ke nomor itu ya mungkin kalau follower yang kurang paham itu mungkin sayap kanan sayap kiri lah. Kalau sayap kanan itu kalau kita berbicara dengan Flatty itu anak itu nomor 7 dengan 11 kan. Sekarang semua pemain asing. Ya, itu gimana tuh Kang? Ngelihatnya. Ya. Apalagi sekarang kan bek kanan sekarang udah asing juga kan. Betul. Kalau menurut saya berbicara apa bedanya dengan kiper? Iya sih. Kok kiper dulu nggak ada pemain asing? Iya sih. Adapun satu tim lah dari 18 tim yang di ini kan. Sekarang hampir semua pemain asing, ya kan? Kenapa? Karena yang saya pikir itu kenapa bek kanan sekarang sama juga pemain asing gitu kan. Ya mungkin untuk mengimbangi yang dikhawatirkan pelatih yang satu bukan dalam artian secara kualitas, tapi mungkin secara postur. Yang saya lihat gitu kan. Mengimbanginya karena mungkin kalau di belakang 3-4-nya posisi 3-4-nya bagus tapi kalau 7-11-nya banyak bocor itu yang bahaya mungkin. Analisa saya begitu juga dengan kiper gitu kan. Kenapa kiper pemain asing? Karena bicara dengan postur ya kan. Kiper di kita posturnya siapa yang tinggi kalau bukan kipernya Borneo ya yang tinggi. Iya sih. Yang lainnya mungkin tapi sekarang Persib masih ini ya, kipernya masih Teja Teja. ya, kualitasnya bagus. Teja lokal sekarang. ya. Malah asingnya cadangan ya? Malah asingnya cadangan. Karena kiper itu yang saya rasain juga sebagai pelatih, dimana kalau dia bagus susah untuk diganti. Udah dengan pemain lah ya. Pemain bisa coba. Kalau kiper nggak bisa coba. Dia lagi enak nih udah terusin aja dulu. Iya, itu sampai dia nggak bikin error, nggak bikin kesalahan, nggak mungkin diganti. Karena kalau pemain itu bisa di cover. Kalau kiper nih Kalau udah kiper nggak bisa di cover. salah sekali udah habis. Udah total. Fatal lah. Oke Kang, kalau melihatnya back to back Persib nih bagaimana? Dari Akang sendiri waktu juara kemarin. Oh itu mah udah ada memang dua apa? Kalau yang pertama sih memang kalau dilihat kan ada juara secara itu kan Borneo ya yang juaranya. Tapi kan karena ada sistem Champion Series itu kan yang 4 tim di kompetisikan lagi jadi juara. Yang mungkin yang kemarin itu yang murni banget lah kalau untuk juara gitu kan. Karena itu betul-betul yang juara paruh musim. Kalau menurut saya. Dan mudah-mudahan sekarang terulang lagi. Amin. Buka sejarah berturut-turut bisa 3 kali juara. Karena kan 2 kali udah cobain Bali kan. Iya Bali sih. United udah berturut-turut 2 kali juara. Yang mudah-mudahan kalau ini Persib juara yang ketiga kali berarti sejarah banget. Sejarah banget ya. Harapan nih kan terakhir, harapan apa nih buat Persib dari Akang? Satu lah harapan Persib ya dalam pemahaman intinya samping konsisten, stabil dan saya pingin pemain lokal banyak yang dicoba. Karena saya merasakan sebagai pelatih, pembina, karena banyak pemain-pemain yang memang muncul ya. Kayak kemarin Nazril kan dicoba gitu kan. Ya mudah-mudahan banyaklah pemain-pemain lokal bergantian. Kalau bisa juga 2 orang 3 orang dimainin dalam artian pemain lokal itu diberi kesempatan lah. Itu aja sih. Kesempatan untuk main lokal. Ya. Oke, thank you banget nih Kang. Sip, udah nyempatin waktunya di sela-sela kesibukannya mau ngobrol bareng saya. Cerita tentang Akang, berbagi motivasi untuk pemain-pemain muda dimanapun bermain, mereka mau di klubnya apa. Tapi dengan kehadiran Akang ini sosok legend yang udah lama bermain sepak bola. Ya dari bawah, dari pemain cadangan sampai bisa inti terus. Ini banyak banget tadi kita ngobrolin. Thank you banget. Semoga sukses di Akademi Persib Bandung ya Kang. Amin. Terima kasih banyak. Oke, follower Bicara Bola. Saya Alfonsus Kelvin dari podcast Bicara Bola mohon undur diri. Jangan lupa subscribe terus channel podcast Bicara Bola. Follow terus sosial medianya agar kita bisa update terus tentang sepak bola nasional. Dan saya juga bisa lebih semangat lagi ngundang teman-teman atau legend-legend pemain sepak bola yang kita bisa korek ilmunya. Jangan lupa sebelum saya pamitan, ini juga ada minuman dari Vitali, minuman kesehatan untuk kita yang suka berolahraga. Harus minum ini, kenapa saya bilang harus? Kalau ini minumannya dari herbal. Bagus banget untuk kita yang sering olahraga. Bisa ngembaliin stamina lagi, jadi bugar lagi. Oke, saya Alfonsus Kelvin, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Thank you ya Bang. Ya, sama-sama. Ya.